pemirsa Muncar TV rahimakumullah. Kata Ibrahim bin Adham atau Aban Ishaq, yang keempat, pencegah doa kita tidak diterima oleh Allah, tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim bin Adham, taquluna innakum min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengatakan bahwasanya kamu sekalian adalah umat, mengaku umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu tidak pernah mengindahkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yustajabu du'aukum? Bagaimana doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibrahim bin Adham. Kita adalah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita selaku umatnya agar supaya kita memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah. Beliau bersabda, aktsirus salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum. Perbanyaklah kamu, kata baginda Rasulullah, perbanyaklah kamu sekalian membaca solawat kepadaku, karena sesungguhnya bacaan solawat kamu kepadaku adalah sebuah penebus dosa, maghfiratun lidzunubikum, pengampunan dosa dari banyak dosa-dosa kita sekalian. Watlubu liyad darajata wal wasilah, dan carilah suatu sambungan, suatu hubungan, dan untuk derajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari, maksud kami mencari derajat kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat di dalam dunia, derajat di dalam akhirat. Fa inna wasilati inda rabbi syafa'atun lakum, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya wasilah kamu sekalian, tentunya dengan memperbanyak kita membaca sholawat kepada beliau baginda Rasulullah, syafa'atun lakum, akan menjadi syafaat kepada kita semua. Para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, soimin soimat yang berbahagia. Yang kelima, kata Ibrahim bin Adham, doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad'aitum dukhulal jannah wa lam ta'malu laha. Engkau mengajak kepada manusia, engkau mengajak kepada saudara-saudaramu, teman-temanmu, agar engkau masuk dalam surga, tapi engkau tidak pernah mengamalkan hal-hal yang akan menjadi wasilah kita masuk surga. Bagaimana doa kamu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati para pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai pun ketika menyampaikan sesuatu tapi tidak cocok dengan pembicaraannya, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Mengapa engkau menyuruh manusia? Mengapa engkau menyuruh manusia melakukan kebaikan, meninggalkan hal yang buruk kepada manusia, tapi engkau lupa akan dirimu sendiri, engkau melakukan hal yang buruk itu dan tidak cocok dengan perbuatanmu. Itu maksud dalam ayat suci Al-Quran. Sedangkan engkau membaca kitab, engkau paham. Membaca kitab di dalam Al-Quran, engkau paham. Hal yang batil engkau harus meninggalkan, hal yang baik engkau kerjakan. Yang seharusnya seperti itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, hal yang batil engkau kerjakan, hal yang buruk, hal yang baik engkau tinggalkan. Afala ta'qilun? Apakah engkau tidak berfikir? Ancaman bagi Allah Subhanahu wa taala para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak cocok pembicaraan dengan perbuatan kita.
Kita mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu berbuat baik kepada saudara-saudara kita, saling asah, asuh dan asih, jangan saling gosok, gasak dan gesek. Ini sangat dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang yang selalu mendapatkan ridha, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat yang berbahagia. Kata Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, "Ad'aitum najata minan nar wa ramaitum anfusakum." Engkau mengajak kepada manusia agar engkau terselamat dari api neraka, sedangkan engkau sendiri melakukan itu, hal yang memasukkan engkau ke dalam neraka. Engkau berhenti di tempat hal yang akan memasukkan, menjerumuskan ke dalam neraka, dan engkau melemparkan badanmu sendiri ke dalam neraka. Bagaimana doamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa Muncar TV, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan orang yang selalu selamat di dalam dunia, selamat di dalam akhirat. Barometer ketika seseorang selamat di dalam akhirat, orang itu tidak akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Di dalam kita berpuasa di bulan Ramadan, kita melakukan amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan. Jangan pernah pahala kita di dalam bulan suci Ramadan akan terkikis dengan perbuatan kita, ucapan kita, sehingga kita tinggal lapar dan haus saja kita melakukan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Wal iyadu billah. Di dalam bulan suci Ramadan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasulullah, membaca Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersedekah, membantu orang fakir, membantu orang miskin, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran itu kita lakukan. Inilah pencegah kita tidak akan terjumus di dalam api neraka. Para pemirsa Muncar TV, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kata Ibrahim bin Adham, "Istaghaltu li uyubi ikhwanikum walam tanduru bi uyubikum." Engkau sibuk dengan aib-aib saudaramu, sedangkan engkau tidak pernah memikirkan aibmu sendiri. Banyak manusia yang selalu mengkritisi manusia lain. Banyak manusia yang selalu menjelek-jelekkan orang lain. Tapi pada hakikatnya dia lebih buruk, dia lebih jelek dari orang yang diperingati. Untuk itu para pemirsa Muncar TV, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita introspeksi diri. Bagaimana ketika kita memperingati seseorang, kita justru memperingati seseorang, orang itu lebih baik daripada kita, dan kita tidak pernah melakukan apa yang diucapkan baik oleh kita sendiri. Ini akan menjadi suatu bumerang bagi kita, menjadi penghalang doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kata Ibrahim bin Adham, penghalang doa kita tidak dikabul oleh Allah, tidak dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada penduduk Basrah, dan ini salah satu peringatan juga kepada kita, innal mauta haqqun. Engkau berkata, qultum innal mauta haqqun. Engkau berkata bahwasanya mati itu adalah betul. Tiap-tiap manusia akan mengalami kematian itu. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Tapi walam tasta'iddu lahu. Engkau tidak mempersiapkan terkait dengan kematian itu. Bagaimana doa kamu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala?
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat. Kita hidup di dunia ini hanya persinggahan para pemirsa. Tidak seterusnya kita akan hidup. Ada kehidupan yang lebih panjang, ada kehidupan yang lebih luas, yaitu di alam barzah awal. Karena alam barzah adalah pintu menuju alam akhirat, akhir daripada kehidupan dunia. Apabila kita tidak mempersiapkan bahwasanya kita hidup di dunia ini sebagai bentuk amal kita untuk menuju ke alam barzah, apabila amal kita baik, maka kehidupan di alam barzah akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu ingat akan kematian, kalau kita ingat bahwasanya kita akan menuju ke alam barzah, ke alam kubur, maka niscaya kita akan selalu berbuat kebaikan, selalu membantu saudara-saudara kita, tidak selalu menggunjing keburukan orang. Karena ini adalah suatu bentuk ibadah, dan ibadah ini akan dibawa ke alam barzah. Kita punya rumah yang besar, kita punya mobil yang mewah, dan apapun yang kita punya, tapi ketika mobil itu, ketika rumah yang besar itu ditinggalkan oleh kita, maka tidak akan ikut kita di dalam alam barzah. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan suatu informasi. Beliau selalu memperingati kepada umat-umatnya. Diawali peringatan itu kepada sahabatnya, aktsiru min hadhimil ladzat, perbanyaklah kamu, aktsiru min hadhimil ladzat, perbanyaklah kamu hal yang akan merusak kepada kelezatan, yaitu al-maut, yaitu mati, dan mati. Salah satu kata Ibrahim bin Adham, ketika kita tidak mempersiapkan kematian, kita lupa bahwasanya kita akan menuju ke alam barzah. Inilah suatu doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah, shaimin shaimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau makan nikmat Allah, tapi engkau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Akaltum nikmata rabbikum, engkau makan pemberian Tuhan kamu sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walam tashkuru bihi, tapi engkau tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa kamu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Apapun yang dimiliki kita adalah nikmat dari Allah. Rezeki kita yang didapati adalah nikmat dari Allah. Hanya pelantara kita bekerja, yang nelayan ke laut, yang petani ke sawah. Banyak rezeki yang ada di perkantoran, di pemerintahan, banyak rezeki dari Allah. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perlu disyukuri. Dengan apa kita bersyukur kehadirat Allah? Kita buktikan, para pemirsa Muncar TV, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan dengan bersyukur lisan, bersyukur dengan i'tiqad, dan bersyukur dengan perbuatan kita. Yang ke-10, kata Ibrahim bin Adham, doa kita tidak dikabul oleh Allah, tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dafantum amwatikum walam ta'tabiru bihim. Engkau menguburkan orang-orang mati. Banyak saudara kita yang meninggal dunia, kita menghantarkan ke kuburannya, tapi engkau tidak mengambil suatu ibrah, tidak mengambil suatu contoh bahwasanya kita akan dikubur.
di liang lahat seperti saudara-saudara kita. Ini sangat penting para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian dengan virus-virus penyakit yang bersebaran di mana-mana. Mereka meninggal tanpa pelantara. Dan ini adalah suatu ibrah bahwasanya walaupun kita tidak dalam kondisi sakit, walaupun kita tidak terjadi suatu virus yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi Allah pasti akan merenggut ruh kita, karena batas-batasnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu ketika kita tidak mengambil ibrah dari saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia di dalam kubur, bahwasanya kita akan terjadi seperti saudara-saudara kita, penghalang kalau kita tidak mengambil ibrah dari kematian saudara-saudara kita, penghalang doa yang tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Muncar TV, Soimin, Soimat, rahimakumullah. Dari awal suatu kebanggaan ketika permohonan seorang hamba kepada Allah direalisasikan oleh Allah, dibuktikan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bangganya ketika seseorang sakit disembuhkan karena kita berdoa kepada Allah. Ketika dalam kondisi sulit diberi kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, segala doa kita pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai kita melalaikan 10 kalimat-kalimat yang telah disampaikan oleh Abul Ishaq atau Ibrahim bin Adham. Ketika 10 itu dilakukan, maka doa kita tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu peringatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan dan diberi hidayah di dalam kehidupan dunia ini sampai menuju ke alam akhirat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya al-afu minkum ala hadanallah wa iyyakum ila subulil huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.